Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Radio Dakwah Syariah RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kembali menjumpai para pendengar khususnya muslimah di Sabtu 18 November 2023 ya, sudah di pertengahan bulan November, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, Bunda Trihadayani. Mungkin bagi para pendengar RDS sudah sering atau mungkin mengingat karena dulu beliau sering sekali mengisi di sini di setiap Sabtu di program parenting. Jadi kita nostalgia nih di Sabtu ini. Dan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana menikmati yang namanya ujian tetap semangat gitu ya. Ya, karena seseorang ketika mendapat musibah biasanya kan merasa hidupnya yang paling menderita gitu. Padahal nyatanya banyak sekali masalah yang lebih parah atau jauh lebih berat dari dirinya. Karena tentu Allah ketika memberikan ujian sudah memberikan takaran yang sesuai gitu ya. Ada kalanya juga seseorang menerima nasihat dikala dia sedang menerima ujian itu akan merasa sulit gitu, karena dia merasa aku sih yang ngalamin ujiannya, kamu enggak gitu ya. Padahal ujian setiap orang itu berbeda-beda gitu. Nah, narsum kita kali ini juga akan berbagi kisah inspiratifnya setelah sekian lama tidak on air bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lembut sekali. Di balik suara yang lembut ini tersimpan banyak perjuangan yang luar biasa gitu ya. Bunda, kalau tadi di awal saya ada prolog tentang bagaimana kita menanggapi ujian tuh kadang kayak gitu, udah merasa paling menderita dulu gitu ya. Mungkin nanti sebelum Bunda menceritakan kisah inspiratifnya, bisa dong menyapa para pendengar dulu yang mungkin kangen sama Bunda Trihan yang dulu sering banget dengerin program parenting di hari Sabtu jam 9 gitu. Iya. Silahkan Bunda. Ya, jazakillah Mbak Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar RDS dimanapun berada, Masya Allah, saya hari ini merasa senang, bangga, gembira, sekaligus bisa bernostalgia kembali ya Mbak Andika. Setelah beberapa tahun yang lalu, iya, Masya Allah, sempat setiap Sabtu, kemudian off untuk beberapa tahun berikutnya, dan untuk hari ini bisa bersua kembali, Masya Allah, bisa ngobrol kembali di radio tercinta kita ini ya. Masya Allah, luar biasa, sebuah nikmat tersendiri. Barangkali ketika Mbak Andika tadi menyampaikan luar biasa, setiap orang kadang merasa saya merasa paling menderita sedunia. Itu barangkali hanya ucapan dirinya sendiri karena dia tidak keluar. Pikniknya kurang jauh mungkin ya. Piknik mencari hikmah piknik ya. untuk mencari ruhiyah spiritualnya kurang jauh. Karena Masya Allah, di luar sana, di luar dari kita sendiri yang merasa saya kok paling sedih, merasa paling nerlangsa, paling menderita. Ternyata jauh di lingkungan kita ada yang lebih parah dari kita semuanya. Ini saya alami sendiri ya, ketika barangkali kalau tadi diminta untuk cerita tentang sedikit kondisi saya ya, sampai akhirnya bisa bersuara lagi. Masya Allah. Itu butuh proses perjuangan yang begitu panjang. Dan saat sekali. ini berbicara pun juga butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi harap bersabar ya yang mendengarkan ya. Mohon maaf untuk pendengar semuanya ketika barangkali di tengah perjalanan bersuara saya tiba-tiba terhenti karena harus ambil nafas dulu. Tidak masalah. Jeda sebentar dulu. Kita setia mendengarkan. Iya, gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Sekira di tahun 2021 ya, tepat bulan November ini ya, berarti kurang lebih 2 tahun yang lalu, qadarullah, tiba-tiba Allah memberikan menjawil saya dengan panggilan cintanya beliau untuk saya. Tiba-tiba dengan kondisi saya lemah, leher serasa ditarik-tarik, kemudian suara tiba-tiba
berat sekali, pusing. Kemudian buat menelan itu luar biasa, nggak bisa. Menelan air saja sangat sulit, kesulitan. Bahkan sesekali kayak sesak nafas itu. Kemudian alhamdulillah suami supporting sistem yang sangat luar biasa. Family supportnya, jadi support keluarga luar biasa. Langsung membawa saya ke rumah sakit. Memang didiagnosis ada multinodul tiroid di situ, jadi harus tindakan operasi harus dilakukan. Nodul tiroid. Ya, multinodul tiroid. Multinodul tiroid. Jadi ada beberapa benjolan di tiroid ya, benjolan-benjolan di kanan dan kiri. Dan memang solusinya dua-duanya diambil. Akhirnya sekarang kanan kiri tiroid saya udah nggak ada. Kelenjar tiroidnya itu ya? Ya multinodul tiroidnya yang kanan kiri udah nggak ada, maka sebagai pengganti untuk seumur hidup itu harus ada obatnya pengganti tiroid yang sudah diambil dua-duanya. Karena memang fungsi tiroid itu penting ya buat daya tahan tubuh kita. Ketika sudah diambil, otomatis semakin lemah kondisi fisik, maka penggantinya harus obat. Gitu Masya Allah. Begitu keputusan itu disampaikan oleh dokter harus operasi, ya udah Bismillah. Tadinya shock ya. Siapa sih orangnya yang ketika sehat tiba-tiba diberitahu ada edukasi seperti itu? Hatta sampai hal terburuk pun disampaikan, ada edukasi di awal oleh dokter bahwasanya ke depan dampak terburuk ketika sudah diambil dua-duanya bisa jadi suaranya hilang. Masya Allah, semakin shock lagi. Ketika kita ditanya kaget nggak, jelas kaget, shock nggak, jelas shock ya. Namanya dari sehat walafiat, tiba-tiba ada edukasi seperti itu, dibocori kalau suaranya hilang gimana, tapi mau tidak mau harus diambil juga. Pasrah. Setelah shock, pasrah. Support dari suami juga luar biasa, dari keluarga juga luar biasa, alhamdulillah. Operasi berjalan dengan lancar. Nah, itu titik nadir terendah mulai muncul. Justru setelah operasi. Iya, setelah operasi yang karena tadi mikirnya itu insya Allah nggak akan terjadi, suara masih tetap ada. Karena secara saya kan juga seorang guru ya Mbak Andika ya. Guru itu mau tidak mau harus modal suara. Iya, modal suara penting sekali. Seorang ibu yang mengajarkan kepada anak-anak juga modal suara penting. Saya juga di rumah ada TPA ya, bersama suami mengelola TPA di rumah dengan 110-an santri TPA kita kelola. Otomatis suara juga modal utama. Tapi begitu dibocori seperti itu kan shock. Tapi dokternya mengatakan peluang untuk dampak buruknya sebesar apa? Gitu. Ketika ditanyakan, dokter pun menjawab, itu laksana kita nyebrang jalan gitu Mbak Andika. Nyebrang jalan kan peluang tertabrak atau apa kan tidak bisa diprediksi ya. Dan selama ini kita juga alhamdulillah baik-baik saja. Oh insya Allah kita aman. Nah, selepas operasi itu shocknya lebih berat lagi ketika memang benar-benar suara nggak muncul ya. Bahkan tidak hanya suara saja, sesek. Akhirnya harus sampai rumah pun oksigen tuh harus sedia. 1 tabung oksigen itu dalam 1 malam habis. Besok beli lagi. Jadi harus ada stok oksigen, tabung oksigen di rumah itu harus ada stok karena sesak nafas. Dan yang membuat kita jadi miris itu ketika yang tadinya kita manggil anak kita dengan Mas Wati Soli dan sebagainya itu nggak muncul. Akhirnya apa ketika itu? Karena yang 2 di pondok kita minta untuk pulang supaya lihat uminya setelah operasi. Akhirnya dengan bahasa isyarat. Itu betul-betul titik nadir saya saat itu. Manggil anak 4 itu dengan isyarat tepuk. Anak pertama kalau saya perlu anak pertama saya panggil dengan tepuk 1. Anak kedua tepuk 2 kali. Anak ketiga tepuk 3 kali. Anak keempat tepuk 4 kali. Kalau saya butuh anak-anak saya ngumpul semua, saya tepuk tangan. Begitu dengar suara tepuk tangan saya, keempat-empatnya ngumpul semua. Ada apa Umi? Ada apa Umi? Masya Allah. Satu sisi ini titik nadir terendah, tapi satu sisi pasti ini banyak hikmah di situ ya. Dan alhamdulillah selepas itu berkat dukungan dari siapapun, support dari siapapun, tentunya motivasi juga muncul.
Alhamdulillah lambat laun sudah bisa menerima dengan baik. Perkara suara serahkan kepada Allah. Bahkan suami sempat sering memotivasi itu dengan begini, Mi, ketika pun suara Umi gak keluar, ambil hikmah positifnya, berarti dosa lisannya Umi itu akan dikurangi. Masya Allah. Itu betul-betul saat suara itu disampaikan, saya jadi tersemangati. Karena tidak semua orang bisa berpikir sampai ke situ. Iya, itu ketika suami bilang begitu, ya Allah, ini mungkin hikmah terbaik. Ketika kita, apalagi sebagai perempuan ya Mbak Andika, perempuan itu mudah sekali gosip sana, gosip sini. Bahkan di forum pengajian pun nggak bisa lepas dari gosip. Betul. Apalagi perempuan yang diberi kesempatan 21.000 untuk bisa 20.000 kata per hari. Iya, 20.000 kata per hari bisa bersuara. Tapi ketika di situ suara hilang, dikurangi, oh ya saya jadi mikir, berarti betul. Memang mungkin Allah ingin mengurangi dosa lisan saya. Jadi akhirnya hikmah-hikmah seperti itu sudah mulai saya ambil. Alhamdulillah bulan ke-5 sudah mulai muncul, bulan ke-6 mulai muncul, saya bisa ngajar lagi. Tapi memang tentunya dengan suara yang paling hanya 50%, 60%. Bulan ke-5 setelah operasi. Iya. Baru mulai muncul dengan suara yang agak lancar ya. Jadi mulai ngajar dengan bantuan mikrofon, nirkabel itu. Jadi di depan kelas saya terus pakai mikrofon dan mengurangi untuk banyak suara. Support system sekolah juga luar biasa ya. Support system sekolah Masya Allah luar biasa. Betul-betul dari yayasan, dari sesama guru, kepala sekolah, teman-teman ngajar, bahkan santri sekalipun semuanya support dengan baik, Masya Allah. Lebih bisa terkondisi mungkin ya. Alhamdulillah. Dan itu berjalan 1 tahun Mbak Nika. Setelah 1 tahun qadarullah kena radang. Nah di situ suara hilang lagi. Jadi praktis 2 bulan 3 bulan kemarin itu. Radang apa itu? Kemungkinan radang tenggorokannya. Radang tenggorokan. Akhirnya suara betul-betul seperti selepas operasi lagi. Jadi nggak ada suaranya lagi sama Berarti sekali. Memang riskan sekali ya? Iya riskan. Dan akhirnya kembali ke dokter lagi. Karena memang sebelumnya juga setiap ini harus kontrol ke dokter untuk cek jaringan tadi tiroidnya dan sebagainya itu cek. Tapi dengan suara kan lama nggak kontrol karena memang suaranya bagus, maksudnya lancar. Begitu suara zong lagi, nggak ada lagi, kita mulai ke rehab medis. Dan di situ bahkan harus terapi sampai seminggu, ada yang 6 kali, 4 kali, 6 kali itu terus. Sepekan? Iya, 1 pekan. Ada yang di rumah sakit, ada yang di klinik rumah ya. Jadi terus kita lakukan. Kadang bikin capek itu, capek perjalanan sama capek antri ya. Bisa dibayangkan Mbak Andika yang tiap hari bolak-balik Sragen Solo gitu ya. Mbak Andika juga sering di rumah sakit dulu ya. Itu antrinya itu luar biasa. Jadi memang butuh kesabaran. Dan dari situ Masya Allah saya mengambil banyak sekali hikmah ketika di rumah sakit. Luar biasa. Ternyata saya yang merasa orang yang kok diberi ujian seperti itu nggak ada apa-apanya dibanding yang lain. Coba dibayangkan Mbak Andika, saya ke rumah sakit karena yang menangani kan bedah onkologi. Bedah onkologi di situ pasiennya pasien-pasien tumor, pasien kanker. Yang saya temui banyak pasien itu naudzubillah yang ada benjolan di leher, benjolan di pipi, benjolan di mata, benjolan di tangan. Ya Allah, rasanya saya nggak ada apa-apanya dibanding mereka semuanya. Luar biasa. Jadi muhasabah sakit itu kita nggak akan mengalami ketika kita tidak langsung melihat. Kadang kita yang sabar. Ternyata yang kita lakukan nggak seberapa. Justru pasien-pasien tuh sudah hatam kesabarannya, sudah hatam lebih dari kita ya. Jadi memang ketika di rumah sakit di bedah onkologi itu ya, di bedah onkologi itu yang terlihat ada benjolan-benjolan banyak di situ. Kita berasa nggak ada apa-apanya. Kemudian kalau saya pas terapi bicara ya di rehabilitasi medis, yang saya lihat anak-anak yang memang usia 3 tahun belum bisa bicara, itu kita lebih banyak bersyukur lagi. Ya Allah, anak-anak kita sehat,
berarti kan kesabaran kita harus lebih besar lagi. Mereka lebih banyak sabarnya dari kita. Nah, itu kan luar biasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa menjalani, bahkan dengan sakit itu Mbak Andika. Sekalian saya ceritakan, kan saya juga sempat menyampaikan suara pertama saya upload di YouTube ya. Jadi sebulan iya. Jadi ketika bisa bersuara tapi tetap bantuan mikrofonnya, saya upload di YouTube. Setelah itu banyak sekali yang komen, memberi motivasi, banyak yang bertanya. Bahkan sampai sekarang itu YouTube saya masih jalan. Beberapa itu japri ke saya, ada yang dari Pasuruan, itu ibu rumah tangga, ada yang masih mahasiswa usia 21 tahun dengan kondisi, ada yang dari Kalimantan juga, kondisi sakit yang serupa, tidak bisa bersuara juga. Akhirnya termotivasi oleh YouTube itu ya? YouTube saya dengan kondisi itu tetap harus semangat. Sampai sekarang pun hikmahnya saya bisa punya tambah pertemanan, ukhuwah tambah erat, tambah saudara lagi, kita saling bisa memberikan manfaat. Jadi ingat sabda Rasulullah itu ya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Sebisa mungkin manfaat apapun yang kita berikan. Hatta sampai pada sekadar kita sharing dengan kondisi sakit kita, itu pun jadi kebermanfaatan buat mereka semua. Bahkan yang tadi ibu rumah tangga dari Pasuruan ya, ya Bunda Mila ya, nanti kalau karena suka mendengar suara saya sampai sekarang, pengen banget kita bisa ketemuan. Saya sampai sering menyampaikan, insya Allah Bunda lain waktu ketika Allah menakdirkan kita akan ketemu. Karena akhirnya tidak hanya sebatas sharing kita tentang penyakit, tapi lebih dari itu kita sharing bersama. Masya Allah, ini hikmah-hikmah positif ketika apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi luar biasa, memang benar takdir itu tidak pernah keliru mengalir, pasti akan terus mengalir kepada hal yang tepat. Dan seperti difirmankan Allah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di luar batas kemampuannya. Itu yang betul-betul berarti memang saya diuji seperti ini, insya Allah saya mampu. Allah memanggil dengan panggilan cintanya dalam bentuk mencabut suara saya tadi. Dengan yang lain seperti itu. Jadi hikmah-hikmah yang banyak sekali yang bisa kita ambil. Maka setelah ada kesabaran itu, harus kita munculkan semangat yang ada. Masya Allah, iya baik. Nanti kita lanjutkan perbincangan, dan para pendengar yang ingin sharing bersama Bunda Trian juga bisa bergabung bersama kami di 081226170777. Yang jelas dari cerita dari awal sampai ini tadi, yang pengen saya tanyain, gimana sih bisa tetap berprasangka baik di tengah kondisi paling buruk gitu ya, luar biasa sekali. Kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Piye yo Kang yo, mengko bengi enek rapat RT, tapi aku rung enek klosone iki. Lah ya tuku, masa njaluk? Lah iya yen kuwi tuku. Mereknya apa ya Kang ya kira-kira? Sing kualitas dan harganya terjangkau. Walah, Reka kira ngerti ya. Nek arep tuku kelas gue, tuku sing mereke Mawar, Kota Santri, Kupu-kupu, Bunglon, Bangau atau Gajah Mas, berkualitas dan harganya terjangkau. Lah terus tukune ngendi nih Kang? Ya nang Depok. Alah, lagi pasar kewan ya. Lah kowe iki takon banget mau. Lah terus duitnya? Lah jaluk apa RT kana? Jaluk aku, rumang sama aku bapakmu, ramahmu biyen. Anda membutuhkan tikar yang berkualitas dan harga terjangkau? Beli saja tikar merek Mawar, Kota Santri, Kupu-kupu, Bunglon, Bangau, dan Gajah Mas. Kabar gembira, kini hadir Aflaha Store sebagai pusat hijab syar'i berkualitas di Kota Solo. Kunjungi showroom Aflaha di Jalan Punto Dewo nomor 53 Ngruki Solo, Selatan Asrama Putri Pondok Ngruki.
Aflaha Store menyediakan banyak pilihan model jilbab terkini, mulai dari jilbab instan kaos, jilbab kain resmi dan non-resmi, berbagai ukuran. Aflaha Store juga menyediakan perlengkapan busana muslim keluarga Anda, jubah akhwat, berbagai model dan jenis kain, mukena, gamis ikhwan, baju koko, peci untuk ukuran dewasa dan anak. Dapatkan wisata belanja syar'i hanya di Aflaha Store. Untuk informasi lebih lanjut, buka Facebook dan Instagram Aflaha Hijab Expert Syar'i atau hubungi 0813 2863 5656. Buka juga www.aflaha.com. Aflaha Store, pelopor jilbab instan syar'i sejak 1994. Pendengar, Pondok Pesantren Tahfizul Quran PPTQ Istiqomah Karanganyar menerima pendaftaran santri baru khusus putra angkatan ke-6 tahun ajaran 2024-2025. Program pendidikan meliputi menghafal 30 juz, pendidikan 3 tahun setingkat SLTA, program unggulan matan tajwid, tahsin talaki, bacaan Al-Quran berstandar, dan life skill. Ekstra kurikuler meliputi berenang, memanah, berkuda, bela diri tapak suci, pecinta alam, dan lain-lain. Daftarkan segera putra Anda ke PPTQ Istiqomah yang beralamat di Kompleks Masjid Istiqomah, Dukuh Pelet RT 03 RW 06, Desa Gedong, Karanganyar, dengan sistem one day service, gratis untuk anak yatim dan subsidi bagi yang kurang mampu. Waktu pendaftaran gelombang pertama tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2023, gelombang kedua 1 Januari 2024 hingga kuota terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya hubungi admin pendaftaran di nomor 0823 2536 0796 atau PPTQ Istiqomah di nomor 0812 1739 1731. Pendengar, kini hadir Rumah Sakit Ja'far Medika Karanganyar, rumah sakit yang memadukan kedokteran barat dan kedokteran timur, serta terapi nutrisi secara holistik. Untuk pelayanan unggulan, klinik pasca stroke, nyeri, dan herbal. Untuk pelayanan spesialis meliputi bedah umum dan bedah tulang atau ortopedi, spesialis kandungan dan kebidanan, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dan spesialis saraf. Melayani juga pasien BPJS. Rumah Sakit Ja'far Medika beralamat di Munggur, Mojogedang, Karanganyar. Telepon 0811-2644-011 atau WA di nomor 0857-6278-4375. Rumah Sakit Ja'far Medika Karanganyar, cepat, akurat, dan islami. Sesama Muslim itu satu tubuh. Meski jaraknya jauh, peduli Palestina adalah bukti nyata dan utuh. Pendengar, RDS Community dan DSKS mengajak Anda untuk peduli dan berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Salurkan donasi Anda dengan cara transfer melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70814994448 atas nama Firdaus, atau bisa dititipkan melalui RDS FM. Untuk konfirmasi transfer hubungi 0857 2860 8924. Donasi Anda akan disalurkan melalui Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS. Untuk informasi selengkapnya hubungi 0813 9386 8444. Wah, miris banget ya lihat pergaulan remaja saat ini. Kayaknya memang ada masalah dengan pendidikan kita. Nah, solusinya arahkan anak-anak kita untuk mondok, Pak. Tapi saya juga ragu mau masukkan anak-anak ke pondok. Cari pondok yang benar-benar bagus juga gak gampang. Nah, gak usah bingung, Pak. Masukkan aja ke Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki. Insya Allah sudah terbukti meluluskan para santri yang handal dan berkualitas. Daftarkan putra-putri Anda ke Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Ngruki yang beralamat di Dukuh Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. 6 tahun masa pendidikan untuk lulusan SD dan 4 tahun untuk lulusan SLTP. Waktu pendaftaran gelombang pertama tanggal 15 Oktober hingga 31 Desember 2023. Program unggulan meliputi tahfiz 30 juz, mahir membaca kitab kuning, kelas digital, dan lain-lain. Keterampilan meliputi kaligrafi, tibun nabawi, fotografi, desain grafis, dan lain-lain. Untuk informasi selengkapnya hubungi
hubungi Ustadz Muhson di nomor 0813 2729 9927 atau Ustadz M. Yahya di nomor 0858 1735 2011. Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi. Itu benar dan pasti benar. Pun demikian jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki. Salam Silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam Silaturahim hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. 101,4 RDS FM. RDS FM. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي. Ya, kembali lagi di dialog spesial masih bersama Bunda Trihan dan masih dengan perbincangan kita tentang memaknai ujian kali ini ya. Luar biasa sekali ceritanya tadi tapi ya gitu Bun, yang pengen saya tanyain gimana dalam kondisi terburuk bisa memunculkan yang namanya husnuzan itu tadi Bunda. Iya, sangat wajar dan sangat lumrah ketika seseorang mendapat ujian, mendapat musibah, kemudian dia merasa paling menderita atau titik nadir muncul, merasa wah saya kok berat banget, takdir, iya takdir saya kok buruk banget, atau mungkin menyalahkan seperti itu, menyalahkan Allah dan sebagainya ya, naudzubillah. Itu nggak bisa dipungkiri, sempat pernah merasa ya Allah, saya kok nggak bisa, sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang biasanya nyerewetin anak-anak dan sebagainya, sekarang nggak bisa. Itu pun kadang ngobrol sama suami aja nggak kedengeran. Akhirnya kadang pakai HP. Kita duduk berdampingan tapi pegang HP masing-masing. Kalau normal kan kondisi posisi HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Tapi dari kondisi saya yang ada, karena memang nggak bisa bersuara, duduk berduaan deket-deketan aja pada pegang HP untuk komunikasi. Itu Masya Allah luar biasa. Dan titik nadir ketika muncul, akhirnya kok bisa tersemangati itu kenapa? Tidak hanya dari kita sendiri, karena banyak faktor Mbak Andika. Pertama jelas support system dari keluarga itu luar biasa. Suami, anak-anak, kemudian keluarga saya, keluarga bapak ibu mertua, tetangga yang Masya Allah, mudah-mudahan tetangga-tetangga kami diberkahi semuanya. Masya karena Allah. Punya tetangga di pedesaan itu luar biasa, yang saling supportnya betul-betul bagus. Itu jelas teman-teman baik via WA, support lewat datang dan sebagainya itu banyak sekali. Akhirnya ketika saya menjalani sesuatu itu dengan berpikir, ya Allah kok saya rasanya merasa paling buruk, itu sangat nafik sekali ketika kita dihadapkan orang support yang mensupport kita aja begitu luar biasa, mengapa kita sampai harus down. Semuanya menyadari dengan kondisi ujiannya masing-masing. Akhirnya dengan berawal dari situ, oh ya support sistemnya dari siapapun banyak. Kemudian ketika dapat WA dan sesama komunitas, sesama penyintas ya maksudnya, sesama penyintas yang merasakan sakit seperti saya juga banyak sekali. Kita bisa japrinan, bisa WA-nan seperti itu. Mengapa kita sendiri harus sedih? Akhirnya ya tersemangati lagi. Jadi kita muncul seperti itu karena memang bukan murni dari kita, tapi tetap dari orang luar juga yang memberikan semangat untuk kita. Tentunya secara spiritual kita juga harus lebih dekat dengan Allah ya. Banyak-banyak istighfar.
karena memang istighfar itu kan bisa memberikan jalan keluar ya. Maka ketika kita terpuruk sekalipun, dengan istighfar itu Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memunculkan kita untuk lebih semangat ya. Kemudian saya akhirnya sering browsing mutiara-mutiara, kalimat-kalimat mutiara yang bisa menyemangati kita tentang arti sabar, kemudian arti musibah itu bagaimana, kemudian sosok-sosok yang bisa kita teladani tentang kesabarannya seperti apa. Itu saya browsing untuk memunculkan biar lebih semangat lagi. Sampai pas di rumah sakit pun juga orang-orang yang saya lihat itu jadi penyemangat tersendiri ya. Kemudian kalau sosok sabar yang terus saya ingat itu ketika kisahnya Nabi Ayub ya Mbak Andika. Itu sering saya ulang-ulang saya baca untuk menyemangati diri saya lagi gitu ya. Kalau saya sampaikan kisahnya Nabi Ayub itu kan beliau seorang sosok Nabi yang luar biasa, terkenal dengan kesabarannya ya. Jadi ketika beliau diberikan fisik yang kuat, parasnya yang tampan juga, kemudian istrinya yang sangat-sangat setia, diberi anugerah putra-putrinya yang solih-solihah, yang lincah menyenangkan, harta bendanya luar biasa banyak sekali, aset tanahnya banyak, kemudian binatang-binatang ternaknya juga banyak sekali, sampai membuat beliau tetap sederhana. Tetapi ketika iblis setan itu merasa iri dengan kondisi Nabi Ayub, akhirnya kan protes pada Allah dan membujuk pengen dia diuji gitu ya. Akhirnya Nabi Ayub pun ada ujian dari Allah. Pertama diberikan sakit kusta ya, bahkan di kitab Wawa itu disebutkan hingga tidak ada satu pori saja yang tidak bebas dari kusta. Sampai sebegitunya ya, tidak ada satu lubang pori pun yang terbebas dari kusta. Berarti kan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kena kusta ya. Sampai beliau lemah kondisi fisiknya, bahkan ke kamar mandi pun tidak bisa sendiri, maka dibantu oleh istrinya. Itu pertama, ujian sakit yang seperti itu, sampai bau busuk menyengat di mana-mana, sampai akhirnya semuanya pada menjauh kecuali istrinya. Kemudian yang kedua, ujian berikutnya itu dalam waktu hampir bersamaan ya Mbak Andika. Ujian berikutnya Allah berikan musibah, anak-anaknya Nabi Ayub meninggal semuanya. Itu ujian kedua dalam waktu yang hampir bersamaan. Saya nggak ada apa-apanya di situ. Itu menyemangati lagi. Ujian yang ketiga, seluruh harta bendanya tiba-tiba diporak-porandakan, dilenyapkan, dicabut kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah sakit, anak-anaknya meninggal semua, harta bendanya semuanya diambil Allah, dimusnahkan. Nah itu betul-betul paling menderita sedunia. Tapi Nabi Ayub tidak pernah merasakan seperti itu. Hingga akhirnya karena semua menjauh, Nabi Ayub pun mengasingkan diri. Siapa yang menemani? Hanya satu orang, istrinya, istri yang setia, dan dua kerabatnya yang sering berkunjung untuk kadang-kadang mengantarkan makanan. Sampai ketika istrinya pun yang sangat setia itu mendampingi suaminya sampai mengatakan kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak meminta saja kepada Allah dengan nikmat yang seperti semula, supaya engkau segera diberikan kesembuhan?" Apa jawaban Nabi Ayub? Jawaban itu yang betul-betul sampai sekarang itu membuat saya betul-betul ini Mbak, lebih tersemangati lagi. Ketika Nabi Ayub mengatakan, "Wahai istriku, ujian sakit ini tidak ada apa-apanya dibanding nikmatnya Allah selama 70 tahun yang diberikan kepadaku." Ya Allah, langsung majleb gitu ya. Jadi ujian yang sebesar itu menurut Nabi Ayub itu gak ada apa-apanya dibanding nikmat sehat yang diberikan Allah selama 70 tahun itu. Saya jadi ngerasa ya Allah, yang diuji seperti itu dengan bau busuk, badannya bau busuk, aromanya menyengat sekali, itu saja sampai masih bisa seperti itu. Saya yang secara fisik kuat, hanya suaranya saja, kenapa harus banyak mengeluh gitu ya. Dan akhirnya Masya Allah,
siapa yang menuai dia akan siapa yang menanam dia akan menuai, ya Mbak Andika. Ketika Nabi Ayub menanamkan dalam dirinya tanaman-tanaman kesabaran, dipupuk, disiram tanaman kesabaran itu dengan keimanan-keimanan yang kuat, terus menyirami dirinya, menyirami spiritual rupiahnya. Masya Allah, Allah pun akhirnya meluluskan. Allah meluluskan Nabi Ayub. Nabi Ayub lulus. Kemudian ada di surat As-Sad ya, di surat As-Sad itu Nabi Ayub diminta untuk menghentakkan kakinya ke dalam tanah. Jadi kakinya menghentak-hentakkan ke tanah. Dari situ muncul air. Kemudian sama Allah diminta untuk meminum air itu sama memandikan tubuhnya dengan air itu. Luar biasa, kun fayakunnya Allah. Seketika sehat kembali, tampan kembali, parasnya bagus kembali. Kemudian setelah itu kembali sehat, dan kemudian nikmat Allah karena beliau lulus ujian dimunculkan lagi kepada Nabi Ayub. Apa itu? Kekayaannya muncul lagi. Jadi ada 2 gundukan yang diberikan ke Nabi Ayub ya. Ada 2 versi yang menyatakan versi 1 itu berupa awan. Itu gundukan 1 itu menghujani emas, dan gundukan awan berikutnya menghujani perak. Versi berikutnya 2 peti ya. Jadi Allah menganugerahkan kekayaan lagi. Bukan hanya itu lagi. Ketika Nabi Ayub mandi telanjang, itu tiba-tiba ada belalang terbang. Itu belalang emas. Kemudian belalang emasnya jatuh, dan Nabi Ayub mengambil belalang emas yang jatuh tadi, dimasukkan ke dalam bajunya yang tadi dilepas tadi ya. Kemudian sampai Allah pun mengatakan, engkau sudah aku berikan kekayaanku lagi. Tapi tetap Nabi Ayub menjawab, meskipun aku seperti semula, tapi tetap saya butuh keberkahanmu ya Allah. Luar biasa. Itu nikmat atau buah atau panen yang dia petik setelah dia menanam kesabaran yang luar biasa. Sampai istrinya aja pangling dengan kondisi suaminya yang berubah. Bahkan tidak mengenali. Iya, tidak mengenali dari yang tadi sakit kusta, sekujur badan, jadi berubah seperti itu lagi. Ini kan buah dari kesabaran dan tersemangati lagi. Bunda, ini ada WA dari para pendengar, saya bacakan ya Bunda ya. Dari Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, cerita yang benar-benar memotivasi. Ujian yang saya hadapi ternyata tidak ada apa-apanya dibanding ujiannya Bunda gitu. Semoga Allah selalu berikan kesabaran dan keberkahan buat Bunda sekeluarga. Saya ingin tanyakan, apa penyebab sakit tiroid Bunda? Mungkin bisa di-share untuk diambil ibroh oleh para pendengar. Jazakumullah khairan motivasinya. Masya Allah, jazakillah khairan katsirata. Spiritnya juga ya. Jadi kalau seperti ini bisa menambah semangat lagi. Sekadar doa dari orang lain, sekadar ucapan apa itu spirit tersendiri buat kita. Siapapun yang akan mengalami ujian sakit, ketika minimal orang lain mau say hello dengan dia, dengan si pasien itu sudah mungkin berapa persen sendiri atas kesembuhannya gitu ya. Kalau kembali ke Nabi Ayub tadi, sampai nggak ada yang mau menemui karena bau seperti itu, tapi tetap sabar. Untuk penyakit tiroid yang saya alami, tentunya saya juga pernah bertanya ya kepada dokter, dan kita sering browsing. Itu memang ada beberapa hal ya, diantaranya mungkin bisa jadi juga karena ada faktor keturunan ya. Bisa jadi juga karena yang kedua, konon kalau orang-orang di desa itu menyebutnya mungkin penggunaan garamnya yang tidak tepat atau apa, saya juga kurang paham. Yodium itu ya mungkin ya. Mungkin karena saya juga orang kampung, orang desa. Ibu saya juga dari orang desa, jadi sejak kecil. Dan itu kan tidak terjadi langsung seketika ya. Prosesnya kan berkepanjangan dari sejak beberapa tahun sebelumnya. Sejak kita masih kecil, apa yang kita konsumsi sekarang. Kemudian pola pikir atau kecapean pun juga ternyata bisa memicu seperti itu. Jadi ada banyak hal bisa menyebabkan multinodul tiroid. Dan nanti, yang pasti semuanya qadarullah ya, qadarullah. Dan nanti Bunda bisa browsing lagi dengan lebih
jelas ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nani nih Bunda ya. Mau tanya, apa beda takdir atau jalan hidup dengan cobaan hidup gitu? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Bunda siapa tadi? Dari Bunda Nani. Oh, Bunda Nani, barakallahu fiik ya. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan kepada kita semuanya, terlebih untuk keluarga Bunda Nani. Apa beda takdir dan jalan hidup ya? Kalau takdir itu kan memang ketetapan Allah yang di situ ada dua kategori ya, mu'allaq dan mubron ya. Jadi ada dua takdir yang bisa kita ubah dan takdir yang betul-betul tidak bisa kita ubah. Misalkan seperti kelahiran, kematian dan sebagainya itu. Kemudian kalau jalan hidup, karena jalan hidup, kalau takdir itu kan langsung dari Allah. Kalau jalan hidup itu kita yang memilih ya. Kita hidup itu diberikan dua pilihan jalannya. Mau pilih jalan yang wujur atau jalan yang taat. Maaf. Jadi Allah memberikan dua pilihan jalan kepada kita. Mau pilih jalan yang mana? Jalan yang baik apa buruk itu tergantung diri kita. Jadi kalau perbedaan menurut saya ya, takdir itu langsung dari Allah. Kalau jalan hidup itu kita sendiri yang memilih. Jadi dari Allah sama dari kita sendiri tentunya akan berbeda. Dan jalan hidup itu nantinya akan menuju kemana? Itu akhirnya akan tertuju pada takdirnya tadi. Jadi perbedaannya itu, kalau takdir dari Allah, kalau jalan hidup kita yang memilih, kita sendiri yang menjalankan. Oke, selanjutnya nih Bunda, ada WA lagi dari Umu Uskufla gitu. Assalamualaikum Bunda Trihan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat sembuh yang tidak kambuh dan sehat sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa andika iya wa iyakum. Jazakumullah ya Umu ya. Umu Uskufla ya. Masya Allah. Jazakillah Umu Uskufla. Sehat selalu nggih. Iya, baik. Terima kasih buat yang telah bergabung. Semangat yang luar biasa tentunya untuk Bunda Trihan dan juga untuk pendengar-pendengar yang mendengarkan saat ini ya. Insya Allah semoga ada hikmah, ada inspirasi yang bisa kita ambil dari sharing kita di pagi hari ini. Amin. Bunda mungkin nih terakhir, bagaimana sih kita agar tetap semangat untuk menikmati ujian? Kalau menikmati kenikmatan yang Allah bagi kayak tadi mungkin Nabi Ayub berkata ujiannya nggak ada apa-apanya sama yang nikmat Allah. Orang kalau dikasih nikmat ya seneng-seneng aja bisa menikmati gitu ya Bunda ya. Terus gimana cara menikmati ujiannya Bunda? Masa menikmatinya yang nikmat-nikmat aja, yang seneng-seneng aja gitu ya? Iya. Barangkali ada yang mengira ujian itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Padahal tidak ya, ujian itu kan berupa sehat, itu sebenarnya juga ujian. Anak-anak kita yang cantik, cerdas, pintar itu ujian. Kemudian suami kita yang sangat baik hati itu juga ujian. Nah, itu yang kadang kita tidak bisa lolos ya. Tapi ketika ujian-ujian sakit, nah itu ujian yang menyedihkan atau membuat kita merasa paling menderita seperti di awal tadi. Itu juga ujian sebenarnya. Kalau saya jadi ingat sebuah pepatah atau apa yang menyatakan bahwasanya ungkapannya life is never flat ya. Hidup itu tidak akan pernah datar. Jadi setiap kita hidup itu akan terus berliku-liku ya. Kemudian tidak akan kita bisa mulus karena masalah. Ujian itu sebuah keniscayaan. Kalau kita ingin terbebas dari masalah, kita ingin terbebas dari sebuah lika-liku hidup, ya berarti nggak usah hidup. Karena hidup itu berdampingan dengan ujian, hidup berdampingan dengan masalah. Kita mau menangis satu ember sekalipun atau kita mau menikmatinya, toh nanti hasilnya juga akan kembali ke kita. Karena sama, pasti itu akan terjadi pada kita. Ya mau tidak mau kita harus menikmati. Ini kembali ke bagaimana pengelolaan kita. Kita mau mengelola diri kita dengan bisa memanage dengan baik apa tidak. Itu kembalinya ke diri kita. Tentunya tetap butuh support dari orang lain. Kita bisa saling sharing dengan sesama penyintas, dengan yang lebih buruk, lebih parah dari kita. Kalau saya sering menyampaikan ke teman-teman gitu ya, kalau kita ingin meningkatkan standar semangat kita, jangan suka melihat orang yang lebih di atas kita dalam hal apapun. Entah
kesehatannya dan sebagainya, harta dan sebagainya. Tapi justru lihatlah kepada orang-orang yang justru di bawah dari kita. Niscaya kita akan lebih tersemangati. Oh iya ya Allah, beliau yang lebih sakitnya lebih parah dari saya, tapi tetap sabar. Beliau yang harta bendanya lebih kurang dari saya, tapi tetap semangat. Justru itu akan menyemangati kita. Jadi kalau mau semangat, jangan melihat yang lebih di atas kita, tapi lihatlah yang lebih parah dari kita. Niscaya akan tumbuh semangat itu. Dan memunculkan semangat tidak semudah kita balik tangan langsung semangat. Butuh proses Pasti juga. semuanya butuh proses. Itu terus yang harus kita lakukan. Tentunya tetap berdekatan sama Allah ya. Karena sebaik-baik pemberi semangat itu Allah SWT. Kalau apalagi sekarang ya, kita ikut berduka cita dengan kondisi yang ada di Palestina. Kita melihat anak-anak kecil ketika ditanya tentang keimanan. Yang viral itu ya, anak kecil yang menyampaikan kalau sampai diminta sujud kepada orang-orang Israel, tidak akan saya lakukan. Saya setiap hari sujudnya itu hanya kepada Allah di dalam sajadah saya. Itu kan luar biasa semangatnya. Meskipun di tengah pemboman yang seperti itu, tetap kuat imannya, hafalannya tetap terjaga dengan bagus. Ini justru yang menjadikan semangat-semangat kita itu ketika melihat kondisi-kondisi yang di bawah kita. Luar biasa, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Amin. Bunda, semoga kapan-kapan bisa kembali bersua di sini. Lebih sehat lagi. Sudah lulus terapinya. Ini masih terapi ya, Bunda ya. Terus. Semoga tetap semangat dan dimudahkan segala-galanya. Terima kasih pendengar yang sudah membersamai kita di pagi hari ini ya. Dari tadi pagi sampai siang ini masih ada program-programnya. Setelah ini saya Andika Alia yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.